Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai sebagai guru akidah akhlak di MTS As-Syafi'iyah Tanggulangin Sidoarjo, sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja, uji kompetensi dengan materi qadha dan qadar Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yakni dengan membaca surat Al-Mulk secara bersama-sama. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir wa lilladzina kafaru fi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'lamu yamnim fasuqal li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi
Qul huwallazi dzarakum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya wa rahimana wa man yudhilul kafirina min adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasatalamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu rabbul alamin. Baik, selanjutnya saya absen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Delinda Belva Melvina, Nurin Najma, Putri Alia, Ella Afifa, Cantika Zahro, Alnia Nadia Alfi, Isma Aziza, Selina Rahman, Nur Aziza Ramadhani, Alun Nur Fadila, Erlita Arlia, Aila Anggraini, Yosi Adi Patiwi, Kompani Atul Unsa, Rizky Amalia. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, tolong yang bangkunya masih kurang rapi dirapikan. Kalau ada sampah-sampah dibuang kepada tempatnya. Kemarin kita membahas tentang apa? Keterangan sahabat Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah sahabat Umar bin Khattab? Sahabatnya Nabi. Beliaunya terkenal bijaksana dan tegas. Kalau Sayyidah Aisyah adalah istrinya Nabi. Beliau terkenal cerdas, cantik, dan paling dicintai oleh Nabi. Sekarang pembahasannya adalah qadha dan qadarnya Allah. Ada yang tahu pengertian qadha dan qadar? Qadha apa ya? Ya, Dewi Cantika. Apa qadha? Ketetapannya Allah, benar. Yaitu ketetapan Allah yang dinamakan qadha. Kalau qadar apa? Ya, apa? Kepastian Allah itu dinamakan qadar. Sekarang membahas tentang qadha dan qadar Allah. Perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Mobil, kecelakaan dan bencana. Bencana alam itu berarti sudah sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Bencana alam dan mobil kecelakaan itu contoh qadha dan qadar. Setelah itu, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran model Discover Learning, siswa dapat menjelaskan pengertian qadha dan qadar dan dapat menganalisis perilaku beriman kepada qadha dan qadar dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita akan mengetahui tentang pengertian, dalil, qadha dan qadar, terus macam-macamnya takdir, dan lagi perilaku yang menunjukkan bahasanya itu adalah perilaku yang iman kepada qadha dan qadarnya Allah. Selanjutnya saya akan membagi kelompok dengan cara berhitung dari angka 1 sampai 5. Karena dalam satu kelompok itu berisikan 5
siswa. Mulai dari Verlita, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 berisikan 5 siswa. Untuk apa? Ini nanti setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi, berdiskusi tentang kodok dan kodar yang telah kita pelajari nanti. Sampai sini, Pak? Nah, setelah itu kita akan perhatikan PowerPoint di depan, diperhatikan video depan ini. Setelah itu diambil kesimpulan pengertian tentang kodok dan kodar. Al-Qadar khairihi wa syarrihi. Qadar. Ini bicara tentang qadar ini ada hubungannya kalau penjelasannya di qadar dan qadar. Baik dan buruk. Ada engkau nanti akan menikah punya anak dari ulama semua. Qadar Allah tapi belum terjadi. Qadar Allah sudah mengetahui dari zaman azali, zaman dahulu dan dahulu. Karena ilmu Allah adalah qadim dahulu. Jadi Allah sudah tahu. Pengetahuan Allah sudah tahu kalau kamu nanti para santri akan menikah, lahir anak yang banyak, ulama semuanya. Itu Allah tahu. Allah tahu. Tapi sekali selagi belum nikah, ibaratnya Allah. Allah baru kamu menikah mulai. Allah. Ya. Ketentuan yang Allah berlakukan boleh sesuai dengan pengetahuan Allah. Ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah itulah qadar. Jadi Allah berbunyi begini. Allah tahu tidak ada urusannya dengan perilaku saat ini. Aku milih makan yang orang dari Allah. Tidak ada hubungannya dengan di situ. Orang sudah mengatakan ya kalau saya qadar baik dan buruk ya saya sama bukan begitu ibaratnya. Qadar itu urusan Allah. Tidak ada hubungannya dengan perilaku. Kalau perilaku kau diberi akal. Misalnya apa? Allah menentukan pada seorang hamba dengan kemaksiatan naudzubillah. Tidak boleh berhujjah dengan qadar. Qadar itu punya begini. Allah tahu bahwasanya pada tahun ini jam begini si bulan melakukan kemaksiatan. Kemudian di jam di hari dan bulan yang sudah ditentukan bermaksiat orang tersebut. Berarti maksiatnya sesuai dengan qadar Allah. Adapun masalah bermaksiatnya seorang hamba tentang tanggung jawab tidak ada urusannya dengan qadar dan qadar. Sekarang masalah tanggung jawab. Ada begini bunyinya. Allah berikan kepada akal untuk bisa memilah dan memilih. Lalu kalau tidak menggunakan akal. Nah sekarang bicara tentang tanggung jawab. Masalah tanggung jawab seorang hamba kita diberi akal, kemudian diberi Allah kehendak dan kehendak kita inilah yang akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau orang tidak berkehendak tidak ditanya. Jadi kita tanggung jawab dengan kehendak kita. Semua yang tidak punya kehendak tidak dosa. Namanya tidak sengaja. Dari video tadi dapat diambil kesimpulan pengertian kodok dan kodar telah dijelaskan oleh Buya Yahya selaku kiai orang NU. Apa tadi kodok? Ya, Dewi Cantika. Pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang sedang terjadi akan terjadi dan terjadi. Yang dan terjadi dinamakan kodok. Sedangkan kodar apa? Kodar? Ya, apa Risma? Ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Nah, itu dinamakan kodar. Sekarang dilihat ke depan pengertian tentang kodok. Kodok menurut bahasa, secara bahasa itu adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Itu dinamakan kodok. Yang kedua,
Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali sebelum kita diciptakan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya Allah. Jadi semuanya ini diciptakan sesuai dengan iradah atau kehendak Allah, baik itu kebaikan, keburukan, hidup dan mati. Contohnya kalau kita memang ditakdirkan menjadi orang yang baik, maka kita akan dipermudah melakukan kebaikan. Kalau ditakdirkan menjadi orang jelek, maka akan dipermudah untuk melakukan kemaksiatan. Jadi semuanya sudah ditentukan, dinamakan qada. Ditentukan sejak kapan? Sejak zaman azali. Itu namanya qada. Yang kedua, qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Sedangkan secara istilah, aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Jadi hanya berkaitan dengan makhluk, tidak ada kaitannya dengan Allah, yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan kehendaknya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana. Jadi qadar ini berjalan kalau makhluknya sudah diciptakan sama Gusti Allah. Kalau belum diciptakan, ini namanya qada. Kalau sudah diciptakan, qadarnya berjalan. Jadi, pengertian qada dan qadar, kalau qada itu sebelum manusia atau makhluknya Allah diciptakan, kalau qadar ketika makhluknya sudah diciptakan oleh Gusti Allah. Ketentuan, sama-sama ketentuan. Pengertian takdir. Takdir adalah gabungan antara qada dan qadar. Itu dinamakan takdir. Biasanya sampean berkata, wis takdir. Itu penggabungan antara qada dan qadar. Takdir berlaku pada semua makhluk hidup yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Takdir. Macam-macam takdir. Takdir ada dua. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten, sudah berlaku sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh, kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel, belum baku alias masih dapat diusahakan sehingga manusia dapat merubah takdir. Contohnya seperti apa? Seperti kalian mau berusaha untuk pintar dengan cara belajar. Ini namanya takdir mu'allaq, bisa berubah kalau umatnya mau berubah. Bagaimana? Gusti Allah bahwasanya tidak akan merubah suatu kaum kalau umatnya tidak mau berubah. Dalil tentang qada dan qadar itu terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka sendiri. Maksud ayat tersebut adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang usaha ikhtiarnya bagus, biasanya takdirnya bagus. Berarti untuk menjadi bagus, berhasil hidup, perlu adanya usaha yang dilakukan. Di manusia itu boleh pilih menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang jelek. Kalau menjadi orang yang baik atau bagus, maka berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan. Itu namanya pengertian dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Contoh-contoh qada dan qadar Allah. Seperti di situ, Bu Ani figur seorang ibu dan istri yang mandiri. Keadaan suami yang sakit-sakitan dan memiliki 4 orang anak yang masih usia sekolah, beliau tidak patah semangat mencari nafkah.
Semula perasaan pesimis sempat dirasa Bu Ani karena suaminya bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah pabrik. Tiba-tiba terserang asam urat yang kambuhan. Jika penyakit suaminya sedang kambuh, tidak dapat bekerja dan otomatis tidak punya upah. Bahkan Ibu Ani mencarikan uang untuk berobat suaminya. Bu Ani tidak patah semangat. Bu Ani membuka catering dan dibantu oleh anak-anaknya sendiri. Usaha catering yang tidak besar itu lambat laun menjadi besar dan sudah memiliki beberapa karyawan. Kini anak-anak Ibu Ani besar-besar dan bahkan sudah ada yang bekerja. Dengan selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kelancaran dalam berusaha dan suaminya disembuhkan. Akhirnya suami sembuh dan dapat membantu usaha Bu Ani. Ini cateringnya cukup terkenal di kotanya. Itu adalah contoh beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Kalau kita mau berusaha menjadi orang yang baik dan sukses, maka harus berusaha terlebih dahulu. Oke, contohnya kalau kalian ingin menjadi cerdas, belajar, biar belajar seperti semuanya manjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil, tidak patah semangat. Perilaku beriman kepada qadha dan qadar. Ini ada ciri-cirinya perilaku yang beriman. Apakah kalian termasuk sudah beriman kepada qadha dan qadarnya Allah? Yang pertama, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan ikhtiar. Ikhtiar semaksimal mungkin. Belajar, sholat dahulu, baca Al-Quran, semuanya dilaksanakan. Ibaratnya terus saya balik itu, kok ada santri bodoh dalam pesantren itu seperti ada ayam mati di atas padi. Karena apa? Karena tidak mau belajar. Kalau ayamnya tidak mau makan. Yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Tawakal. Setelah ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua adalah tawakal. Yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah. Syukurnya dengan apa? Syukurnya dengan memanfaatkan kesehatan kita untuk belajar dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dinamakan takwa. Imtithalul awamiri wajibinahin nawahi. Itu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah. Dikai suki alhamdulillah, dikai pinter alhamdulillah, dikai ayu alhamdulillah. Namanya qanaah, neriman, gak sambah yo alhamdulillah. Yang keenam, tahan godaan sabar. Di bulan mek koncone tetep sabar, gak gelem boyo. Dilono mek koncone tetep sabar. Itu adalah perilaku kita beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Nah, sekarang yang terakhir kita berdiskusi. Ada pertanyaan? Paham semuanya ya? Nah, sekarang berdiskusi. Setiap kelompok berdiskusi. Sekarang bergabung sesuai kelompoknya. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Saya beri waktu 5 menit untuk bergabung dengan kelompoknya. Sekarang kelompok pertama dulu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok pertama. Yang lainnya diperhatikan, kelompok pertama maju. Kalau memang ada yang kurang pas, disanggah, dikasih saran, dikasih jawaban yang sesuai. Yang pertama, mengapa manusia perlu beriman kepada qadha dan qadar? Karena qadha dan qadar termasuk rukun iman dan sebagai orang Islam kita harus mengimaninya. Setuju ya? Benar ya? Yang kedua, contohnya takdir mutlak. Memborong bencana alam lalu menjadi presiden, mualaf kecelakaan mobil, orang yang malas belajar menjadi giat belajar. Takdir mualak itu yang bisa dirubah. Kalau mubrok yang pasti tidak dapat dirubah. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih. Sekarang kelompok kedua silakan maju untuk menyaksikan hasil diskusinya.
Kursinya di ya, di pas kena ini. Enggak, jawaban. Nah, yang pertama apa jawabannya? Supaya tidak menyandarkan perbuatan jeleknya kepada Allah. Supaya tidak menyandarkan perbuatan jeleknya kepada Allah. Benar ya? Yang kedua? Ibram, lahir kematian. Lahir kematian. Allah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Itu contoh-contoh takdir yang ada pada kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk kelompok kedua, tepuk tangan. Dan kelompok terakhir, kelompok ketiga. Kelompok ketiga maju. Kesini ya, kesini. Sudah, siapa yang baca? Risma, ayo Risma. Jawaban yang pertama. Karena kita orang Islam, jadi kita harus beriman kepada iradahnya Allah. Nah, kita beriman kepada iradah qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, contohnya Jika kita tidak bisa takdir mubrom, betul-betul orang meninggal waktu kelahiran dan saat sakit. saat sakit takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Yang kedua, takdir malak. Jika kita tidak bisa bersepeda, tapi kita mau berusaha, Maka jadi bisa. Baik, terima kasih untuk kelompok ketiga. Silakan ke tempatnya masing-masing. Dirapikan tempatnya. Duduk sesuai tempatnya yang tadi. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini mulai awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Mempelajari tentang apa tadi? Qadha dan qadar. Apa yang namakan qadha tadi? Ketetapan Allah. Kalau qadar? Kepastian. Itu pengertian qadha dan qadarnya Allah. Ada ciri-cirinya. Yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal, yang ketiga syukur, yang keempat yang kelima qanaah, yang keenam sabar. Itu adalah ciri-ciri orang beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan soal sebagai bentuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Ingin mengetahui pengetahuan kalian tentang pengertian qadha dan qadar. Oke, saya kasih soal satu-satu dikerjakan. Sudah selesai? Sudah? Ya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya nggih. Ingat kalau di rumah tetap berusaha belajar dengan giat.
itu sebagai bentuk iman kepada qada dan qadarnya Allah, yaitu ikhtiar ya. Ingat-ingat di rumah tetap belajar supaya menjadi orang yang sukses. Baik, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama membaca surat Wal Asri. Membaca bersama. Bismillah.